Yang pertama, memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks dan jenis-jenis paragraf. Dalam sebuah teks terdapat berbagai unsur yang perlu kalian ketahui. Salah satunya adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan Mister akan kembali menjelaskan apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah sebuah kalimat yang terdapat dalam sebuah teks yang sifatnya umum. Ya, Mister ulangi sekali lagi, sebuah kalimat yang sifatnya umum, ya, yang membahas mengenai apa yang terdapat dalam sebuah paragraf atau sebuah karangan. Jadi gagasan pokok ini diperjelas oleh gagasan lainnya yang disebut dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok. Jadi, berdasarkan letak dan jenisnya, gagasan pokok juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gagasan pokok yang letaknya berada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua, jika gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga, jika gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir atau campuran, itu disebut dengan paragraf deduktif dan induktif, ya, karena dia perpaduan atau campuran antara gagasan pokok yang berada di awal dan yang berada di akhir. Berikutnya yang kedua, Mister akan menjelaskan informasi teks visual. Apa itu informasi teks visual? Yaitu yang dapat dilihat melalui media gambar atau penggambaran yang terlihat oleh indera penglihatan. Salah satunya adalah media visual atau gambar. Jadi visual itu artinya adalah gambar, ya. Misal di sini ada sebuah gambar, perhatikan, yaitu seorang petani sedang menjemur padinya dengan bantuan sinar matahari. Jadi yang pertama kita harus mengamati gambar yang kita lihat. Untuk menemukan informasi-informasi kita harus lebih mengamati lebih mendalam, ya. Yang pertama ada beberapa informasi yang bisa kita tulis dari gambar tersebut. Yang pertama adalah informasi yang pertama, petani sedang menjemur padi. Ya, dari gambar tersebut terlihat seorang petani sedang menjemur padi. Informasi yang kedua kita bisa temukan yaitu petani menjemur padi memanfaatkan sinar matahari. Ya, sudah jelas melalui gambar tersebut, petani tersebut sedang menjemur padinya dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Yang ketiga, matahari merupakan sumber energi panas. Ya, sudah jelas bahwa matahari itu menghasilkan energi panas. Itu informasi yang ketiga. Informasi yang keempat, padi menjadi kering karena terkena sinar matahari. Ya, sudah jelas ya. Jadi beberapa informasi ini kita temukan dari gambar tersebut. Ya, dari gambar tersebut kita juga bisa membuat atau mengarang suatu teks paragraf dengan menggunakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Seperti yang Mister sudah jelaskan mengenai gagasan pokok, yaitu kalimat yang sifatnya umum yang membahas suatu teks dalam paragraf atau karangan. Jadi kamu bisa membuat karangan dari teks visual tersebut. Setelah kita sudah menemukan informasi-informasi dari gambar tersebut, kita bisa membuat satu paragraf atau beberapa paragraf dari informasi-informasi yang sudah kita temukan dari gambar tersebut, ya, dengan menggunakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dari informasi tersebut kita harus lebih dahulu menentukan kalimat umum yang akan kita jadikan sebagai gagasan pokoknya. Dari kalimat tersebut, kalimat informasi yang lebih umum adalah
matahari merupakan sumber energi panas. Ya, jadi kalimat ini bisa kita jadikan sebagai gagasan pokok yang letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf. Ya, seperti yang Mister buat di sini adalah Mister buat di awal paragraf. Jadi ini disebut dengan paragraf deduktif karena gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Jadi bisa kita buat contohnya, matahari merupakan sumber energi panas. Energi panas sangat membantu berbagai aktivitas manusia. Misalnya dalam proses pengeringan, seperti petani sedang menjemur padi yang memanfaatkan sinar matahari. Setelah padi tersebut selesai dikeringkan dengan bantuan sinar matahari, maka padi tersebut dapat diolah menjadi beras. Ya, seperti itu caranya membuat satu paragraf dari teks visual. Ya, yang pertama tadi langkah-langkahnya adalah kita harus mengamati gambar tersebut. Yang kedua, kita temukan dulu beberapa informasi dari gambar tersebut. Yang ketiga, pilih salah satu kalimat yang umum yang akan kita jadikan gagasan pokok atau pokok pembahasan. Yang keempat, kalimat umum tersebut adalah gagasan pokok yang bisa saja letaknya di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, bisa saja juga di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif, atau bisa saja di awal dari akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif dan deduktif atau campuran. Setelah kalimat umum atau gagasan pokok sudah ketemu, buatlah kalimat-kalimat yang lain yang menjadi kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok untuk menemukan satu paragraf.